Baik, mata kuliah kita ini adalah namanya studi pustaka dengan kode KPM 403. Nah, tadi ini kan saya edit nih dari yang kemarin. Seharusnya ada halaman identitas mata kuliah gitu ya, tetapi kehapus ya. Tapi dari sini saja bahwa mata kuliah studi pustaka ini kreditnya 3 ya. Akan diselenggarakan setiap semester ya. Sekarang adalah semester ganjil tahun ajaran 2001-2022. Oke. Nah, di sini ada kalian tentu sudah mendapatkan, sudah dapat belum kontrak perkuliahan dan jadwal ini? Sudah ya, mestinya ya. Oke, dalam pertemuan ini gitu ya, kita sudah lewat nih, kalian sudah dapat pembimbing, kemudian sudah mendapat kuliah penjelasan, dan sekarang sebetulnya sudah mulai menulis menulis studi pustaka gitu ya. Di sini sebetulnya kuliah ini harusnya kuliah yang pertama ya, tapi kemarin itu karena diselenggarakan malam hari gitu ya, sudah cukup larut, itu saya tidak bisa kuliah di malam hari gitu ya. Jadi diganti hari ini, tapi sudah lebih baik karena apa? Karena Anda sudah mendapatkan penjelasan SOP ini ya secara ringkas gitu ya, dan secara teknis itu yang terpenting sudah dijelaskan oleh Bu Tita dan Pak Siwi ya minggu lalu gitu ya. Nah, nanti hari ini kita akan belajar, sebetulnya kuliah-kuliah ini adalah mereview tentang dulu mata kuliah BMI gitu ya, berpikir dan menulis ilmiah ya, semua hal-hal yang dilakukan di BMI ya itu sekarang lah yang akan Anda kerjakan gitu ya. Nah, ada 6 pertemuan gitu ya untuk penyegaran, refreshing ya, untuk memberikan petunjuk bagaimana Anda melakukan kuliah ini. Minggu ini dengan saya yaitu memilih topik merumuskan masalah penelitian dan menyusun outline laporan studi pustaka. Selain penjelasan ya penjelasan SOP ya, akan saya ulang gitu ya. Dan kemudian kuliah berikutnya minggu depan itu akan diberikan oleh Bu Retno ya, Bu Dr. Not dan Pak Siwi mengenai cara mendapatkan sumber pustaka dan pengelolaan pustaka secara offline dan online gitu ya. Dan terutama sekarang secara online ya, karena kita belajar online. Kemudian minggu berikutnya itu mengkritisi bahan pustaka dan membuat ringkasan pustaka, itu akan diberikan oleh Pak Lukman. Kemudian membuat kuliah kelima, membuat kutipan, menyusun daftar pustaka dan catatan kaki dan abstrak akan diberikan oleh Bu Dina. Nah, kemudian kuliah terakhir ke-6 yaitu cara bagaimana menyusun bab sintesis dan analisis dan merumuskan pertanyaan penelitian baru. Nah, ini akan saya yang akan masuk lagi. Sambil karena sudah kuliah ke-6, barangkali sambil mengupdate sampai mana Anda mengerjakan mata kuliah ini ya, karena ingat ya, ini adalah manajemen waktu di tangan Anda sendiri ya, bersama dibantu dosen pembimbing tentunya. Jadi Anda lah yang harus disiplin gitu ya. Harus disiplin sendiri, mengkoreksi sendiri, rajin sendiri gitu ya untuk suatu aktivitas ilmiah itu. Nah, nanti akan ada juga kita ikut evaluasi tengah semester sesuai jadwal UTS dan evaluasi akhir semester sesuai jadwal UAS. Nah, kemudian kita semua adalah program reguler ya, kalian semua program reguler gitu ya. Jadi hari terakhir pengunggahan abstrak dan laporan studi pustaka secara online itu
adalah tanggal 3 Desember ya. Jadi kuliah ke-16 gitu ya. Jadi minggu terakhir dari kuliah itu, kecuali ada kuliah pengganti ya, kalau nggak salah tanggal 4 Agustus atau tanggal 7 Agustus ya. Ini tanggal 4 Desember itu 3 Desember itu ada sorry. Salah sebentar. 3 Desember itu hari Jumat ya, minggu ke-16 dari semester ganjil. Kemudian dosen akan menilai seminggu kemudian sehingga kita akan bisa mengumumkan hasilnya, hasil SP Anda pada tanggal 13 Desember. Saya berharap dengan sangat bahwa Anda memenuhi jadwal ini sehingga tidak menghambat studi Anda ke depan, gitu ya. Nah, bagaimana Anda dinyatakan lulus studi pustaka itu adalah punya akan mengisi kartu kendali minimal 6 kali, semua online ya. Cuma artikel yang diringkas itu 12 buah, kemudian monitoring tadi ya, evaluasi tengah semester dan akhir semester, dan kemudian harus mengunggah abstrak dan laporan lengkap studi pustaka, dan kemudian nilai dosen dan pembimbing di sini ya, kemudian lolos kualitas kesamaan gitu. Dan presensi kuliah SP 6 kali. Nah, jadi mata kuliah ini berupa kegiatan menulis karya ilmiah berdasarkan kajian pustaka state of the art atas topik tertentu yang dikerjakan secara mandiri oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen. Nah, hasil studi pustaka ini akan menjadi bagian awal tinjauan pustaka dari proposal penelitian skripsi. Nah, jadi hasilnya adalah Anda bisa memilih topik kajian ilmiah yang relevan dengan visi misi departemen, kemudian mengidentifikasi sumber-sumber pustaka ilmiah yang sesuai dengan topik yang dipilih, kemudian merumuskan intisari setiap pustaka, ya, pustaka tersebut dalam bentuk ringkasan dan menganalisis kelebihan dan kekurangan setiap pustaka tersebut dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian merangkum dan membahas semua temuan dari pustaka yang telah diringkas berdasar konsep dan teori yang relevan sehingga menjadi suatu karya ilmiah yang baru. Kemudian merumuskan masalah penelitian dan pertanyaan-pertanyaan penelitian baru dan atau menjelaskan ya suatu alur pemikiran analitis baru untuk diteliti dan dikaji dalam penelitian skripsi dan menulis karya ilmiah dengan teknik dan gaya bahasa ilmiah yang tepat. Nah, ini jadi ketentuan teknis studi pustaka itu adalah kegiatan membaca kritis ya dan mengintisarkan minimal 12 buah judul pustaka ilmiah terbaru, yaitu yang terbit 5 tahun terakhir, yang sesuai dengan konsep teori keilmuan tertentu dan topik subjek kajian tertentu yang dilakukan oleh mahasiswa yang memenuhi syarat di bawah bimbingan seorang dosen. Dan kedua, untuk menghasilkan perumusan pertanyaan-pertanyaan penelitian ya yang spesifik, yang sesuai dengan topik atau kajian, gitu ya. Dan rencana diagram analisis ya, atau rencana diagram analisis atau gabungan A dan B. Nah, kemudian harus ditulis mengikuti pedoman penulisan studi pustaka ya. Nah, ini harus dibuang tadi, seharusnya yang dikeluarkan oleh Departemen SKPM ini nggak ada gitu ya. Seharusnya, makanya tadi kok kenapa jadi banyak banget gitu ya. Jadi seharusnya ini dibuang, tapi Anda ikut dari PPKI IPB edisi keempat ya. Ini ada, Anda sudah tahu gimana mendapatkannya, dan sebaiknya Anda menggunakan aplikasi Mendeley atau Zotero karena CSL-nya sudah tersedia ya. CSL sesuai PPKI ini ya sudah tersedia di aplikasi tersebut. Nah, kemudian setelah naskah studi pustaka masuk, maka akan ada uji Turnitin gitu ya untuk menguji hasil kesamaan harus di bawah 10% gitu ya. Nah, ketentuan akademiknya adalah bahwa studi pustaka itu wajib diikuti oleh semua mahasiswa Departemen SKPM dalam 1 semester dan maksimal 2 semester sebelumnya.
sebetulnya. Jika mahasiswa tidak mampu menyelesaikan studi pustaka dalam 2 semester, dapat diberi perpanjangan waktu secara terbatas dengan persetujuan dosen pembimbing, komisi pendidikan, dan koordinator mata kuliah studi pustaka seharusnya. Gitu. Ini sebetulnya sekarang sudah dibuat secara otomatis. Kalau Anda mengisi KRS, sebetulnya ya menurut KRS itu sudah bisa ikut sebenarnya. Ya, jadi harus ada KRS dulu, baru Anda ikut. Setiap semester perpanjangan mahasiswa harus mendaftar KRS ya ini maksudnya dan melapor ke koordinator mata kuliah studi pustaka. Sebenarnya Anda nggak perlu melapor ini kalau KRS tadi sudah Anda isi sebetulnya karena nilai Anda tentunya kalau belum selesai itu akan mendapatkan keterangan BL ya untuk sementara tapi kemudian harus diganti nilai E ya. Karena tidak bisa, nanti kalau ada BL-nya tidak bisa mengisi KRS Anda. Nah, kemudian karena ini bukan kelas akselerasi, ya ini tidak perlu dibahas ya. Tetapi sebenarnya kalau akselerasi itu hanya 1 kali. Kalau gagal maka dia akan masuk pada kelompok reguler. Nah, ini berkaitan dengan kegagalan memenuhi tenggat waktu mata kuliah studi pustaka baik reguler maupun akselerasi, maka semua mahasiswa harus mendaftar lagi. Ini ya, harus mendaftar lagi sesuai ketentuan yang berlaku, ya. Namun demikian, mahasiswa dapat meneruskan. Nah, ini dia yang beda ya. Mendaftar harus ya, meskipun Anda mengulang ya agar masuk ke sistem, ya. Namun demikian, mahasiswa dapat meneruskan topik dengan dosen pembimbing yang sama dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini mestinya AB tadi ya. Tetap mendaftar di masa pendaftaran studi pustaka dengan memilih pilihan pengulang dalam kolom peserta dan mengosongkan pilihan dosen pembimbing. Nah, bagaimana Anda dapat memperoleh dosen pembimbing ini adalah Anda dapat menulis surat pernyataan untuk tetap pada topik dan dosen yang sama kepada koordinator studi pustaka untuk dapat persetujuan sehingga ini dapat diinformasikan ke bagian IT untuk mengatur kuota bagi dosen yang akan membimbing gitu misalkan. Nah, ini tadi sudah di depan gitu ya, akan diuji dengan Turnitin tadi. Nah, di sini bahwa yang disebut pustaka ilmiah tentunya semua tulisan yang ditulis berdasarkan hasil kegiatan ilmiah berupa penelitian ilmiah dengan menggunakan berbagai metode penelitian yang sahih dan didukung data yang reliable dan sahih serta dipublikasikan dalam berbagai bentuk terbitan dan atau dibicarakan dalam pertemuan ilmiah. Nah, tulisan ilmiah adalah salah satu sarana bagi para ilmuwan untuk mengkomunikasikan pengetahuan yang dimilikinya kepada umum dan atau sebagai laporan kepada pemberi dana, gitu ya. Nah, ini jenis tulisan ilmiah utamanya adalah pustaka primer. Nah, pustaka primer itu umumnya adalah dalam bentuk jurnal ya atau buku misalkan ya. Buku atau kemudian kita punya atau buku ilmiah gitu ya, hasil penelitian yang ditulis karena hasil penelitian atau gabungan tulisan-tulisan misalkan dalam buku ekologi manusia ini banyak tulisan-tulisan hasil penelitian dari dosen-dosen SKPM, FEMA terutama dan SKPM. Kemudian Anda juga bisa mencari sumber tulisan itu dari jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh SKPM, yaitu misalkan jurnal SKPM ya. Ini biasanya tulisan Anda nanti dari skripsi itu akan diterbitkan di sini gitu ya kalau memenuhi syarat. Kemudian juga jurnal Sodality, kemudian jurnal penyuluhan atau jurnal komunikasi pembangunan. Tentu Anda bisa juga mengambil skripsi, tesis atau disertasi tapi maksimal 2 judul saja dan ini mungkin terlalu panjang ya. Jadi kalau ada jurnalnya, misalkan Anda tertarik pada suatu skripsi tertentu dan ada jurnalnya, tentu Anda membaca jurnal tersebut saja. Nah, kemudian makalah ilmiah yang telah dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang telah dibukukan dalam proceeding gitu ya. Ada proceeding tapi juga kalau ini buku ini ditulis baru dipresentasikan gitu ya, buku ekologi manusia ini. Jadi ini sumber-sumber yang Anda bisa ambil untuk diringkas sumber-sumber pustakanya. Nah, ini secara detail ada di sini
Nah, outline studi pustaka itu sederhana, hanya ada pendahuluan, ringkasan, dan analisis pustaka, rangkuman dan pembahasan, gitu ya. Jadi Anda ingat ya, ini suka dilanggar gitu ya. Bahwa Anda sebetulnya ringkasan itu maksimal 500 kata dan analisis 300 kata. Tapi Anda banyak yang tidak memperhatikan ini, gitu ya, saya rasa gitu ya. Kemudian rangkuman dan pembahasan yang merupakan inti dari studi pustaka itu ditulis dalam bagian rangkuman dan pembahasan yang ini akan menjadi cikal bakal dari tinjauan pustaka dalam proposal penelitian skripsi. Jadi sebetulnya menulis studi pustaka, laporan studi pustaka ini adalah Anda mengerjakan hampir mungkin 75% ya, 60 sampai 75% dari proposal penelitian Anda. Karena kalau tinjauan pustaka mantap gitu ya, atau bagian rangkuman dan pembahasan itu mantap, dan kemudian riset questionnya itu kuat gitu ya, jadi di bagian 3 dan 4-nya itu bagus, kuat, Anda tidak pindah-pindah topik dan sebagainya, maka itu tinggal ditambah dengan metode penelitian dan kuesioner atau panduan pertanyaan, maka sudah jadi proposal. Nah, ini penutup ini yang saya bilang tadi, merupakan simpulan dari hasil analisis dan sintesis yang mengumpulkan suatu kerangka pemikiran yang utuh mengenai isu yang telah dibahas dalam bentuk bisa bahkan alir ya dan sebagainya. Jadi kalau dalam studi pustaka, dalam proposal, maka bagian penutup ini akan menjadi bagian depan sebetulnya. Karena kan sebelum penutup Anda melakukan review gitu ya, melakukan sintesis, melakukan kesimpulan dari studi pustaka Anda, maka itu akan menjadi Anda blend lagi tulisan itu dengan pendahuluan dari studi pustaka yang telah Anda tulis, maka kemudian di berikutnya adalah di situ akan dapat masalah penelitian sudah ada, tujuan penelitian sudah ada, kerangka pemikiran tinggal dihaluskan gitu kan, dan kemudian tinjauan pustaka sudah jadi, maka Anda sudah punya 50% dari propen. Dan kemudian kalau bagan alir Anda sempurnakan ya, karena setelah membaca setelah yakin dengan proposal itu dan Anda sudah belajar MPS, maka Anda tahu bagaimana menyusun suatu kerangka pemikiran dan kemudian menambahkan daftar operasional ya, definisi operasional dan metode, maka jadilah proposal Anda. Dan kemudian Anda ikut kolegium ke lapangan menulis ujian selesai. Nah, daftar pustaka itu harus ikut aturan dalam PPKI seperti yang saya bilang. Nah, ini teknisnya mudah ya. Ini nanti kan di-share ke Anda ya, Anda bisa membacanya ya. Begitu ya. Nah, ini kira-kira daftar isinya seperti ini gitu ya. Ini masih sama, tapi sekarang lembar pengesahan pakai DigiSign gitu karena Anda masih online. Saya harapkan akhir semester ini Anda sudah selesai semua gitu ya. Jadi masih online karena mungkin semester depan kita offline lagi, jadi beda lagi cara penandatanganannya gitu ya. Jadi kira-kira isi studi pustaka ini semacam ini. Ini adalah mengulang lagi keterangan SOP bagaimana kita akan mengerjakan studi pustaka ini. Nah, silakan jika masih ada hal-hal yang mau ditanyakan. Nah, sebelum mungkin saya sedikit akan menyampaikan mengenai apa tadi? Cara merumuskan masalah ya. Kok langsung merumuskan masalah. Memilih topik ya barangkali ya, coba ya saya cari. Silakan kalau ada hal ditanya atau sudah oke semua. Kalau tidak nanti sebentar saya akan menanyakan mengenai perkembangan updating Anda menulis studi pustaka sekarang. Jadi kalau Anda nggak nanya, saya yang akan. Assalamualaikum Bu.
Yuk, silakan. Waalaikumsalam. Mau tanya siapa ini? Adriansyah, Ibu. Yuk, oke, silakan. Apa, Irwan? Terus saya mau bertanya, saya izin off cam ya, Bu. Ya. Tadi Bu yang minimal ada analisis, saya takut salah, 500 kata sama ringkasannya 300 kata. Jadi itu totalnya 800 atau 500 itu udah termasuk yang 300 itu, Bu? Enggak dong, ringkasan 500 maksimal. Ya. Ini nih contohnya. Kemudian nih. Kemudian analisisnya 300. Lihat ya. Ini nih kira-kira ini. Bentar. Oh, saya mesti share screen ya. Kok salah sih. Tuh. Oh, nggak tahu, Bu. Oh iya, Bu. Nah, nih, nampak kan ringkasan. Nah, ini kan ada hitungan nih, 341 kata. Ini karena sedikit gitu ya. Ini cuma 115 kata, bukan ini dan ini 500, tapi ini adalah maksimal ya, maksimal 500. Karena ada yang kalian itu ringkasannya 3 halaman gitu. Gimana ya bisa 3 halaman, itu kan 1.500. Kebanyakan gitu. Ya, jadi sebetulnya kita berharap bahwa kami berharap bahwa dari studi pustaka ini adalah bahwa Anda membaca dengan saksama gitu ya, satu artikel ya, dan kemudian menuliskan kembali ringkasannya dengan kata-kata Anda sendiri gitu. Ya, dengan kata-kata Anda sendiri. Tapi tidak motong-motong gitu ya, dipotong namanya ringkas katanya, dipotonglah kemudian digabung. Nah, itu nanti kalau dicek dengan Turnitin itu akan kena apa namanya? Jiplakan gitu. Saya pernah kalau nguji itu pernah sampai 80 ya, kesamaannya. Artinya Anda 80% itu menjiplak gitu. Tahu menjiplak? Plagiat. Karena Anda tidak menulis sendiri. Ini kan studi pustaka kan belajar menulis betulnya. Jadi Anda membaca kemudian menuliskan apa ya ringkasan dari tulisan tadi. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Lukman bagaimana cara meringkasnya gitu. Itu maksimal 500 kata. Contoh tadi cuma 341 kata. Nah, selama Anda membaca, maka namanya membaca kritis itu adalah mereview. Ya, mereview gitu. Mereview itu artinya Anda akan melihat sebetulnya apa ya menilai secara fair kelebihan dan kekurangan dari artikel jurnal yang Anda baca itu. Gitu. Ya, ini apa namanya? Ini kalau apa? Saya nggak ngerti ya. Ini mungkin Anda merasa Anda sudah bisa melakukan gitu ya. Tapi dan nggak mungkin apa namanya, tapi pada kenyataannya menulis ringkasan dan itu tidak mudah gitu ya, tidak semudah yang dibayangkan kalau Anda serius membacanya gitu ya. Kalau yang beberapa mahasiswa yang saya bimbing sih saya perhatikan gitu ya, ada yang memang suka meringkas, pas dicek ya itu 80% kesamaannya gitu ya. Maka apa namanya, untuk mengurangi itu nanti kita akan uji dengan Turnitin. Sampai sekarang belum sih, tapi mungkin Anda nanti akan diuji. Akan entah keseluruhan atau di apa ya istilahnya tuh random gitu.